Selamat malam. Malam semua. Kita lagi bahas tentang nervus vagus ya. Jadi gambar di belakang itu ada gambar saraf vagus, saraf ke-10. Saraf vagus. Terima kasih. Ayo. NLT yaitu Nervous Hack and Letting Go Trauma. Jadi ada satu seni yang unik ya. Jadi kalau kita pingin penyembuhan, pingin mengenal diri sendiri, pingin tahu bagaimana tubuh ini bekerja, cara sederhana, cara yang mudah adalah belajar bagaimana menghack atau meretas saraf vagus. Nah, saraf vagus tuh gampangnya gini, dia adalah saraf terbesar di tubuh kita. Terima kasih Dayu, terima kasih yang udah gabung. Jadi saraf terbesar yang di tubuh kita itu sarafnya mulai dari atas ya, di wajah. Jadi dia akan mensarapi di mata, kemudian hidung, kemudian juga ada telinga. Jadi 5 panca indera gitu termasuk disarapi di saraf vagus. Kemudian turun ke leher. Nah itu yang putih-putih itu turun ke leher. Di leher itu lewat tenggorokan, di pita suara itu turun menuju ke dada. Di dada itu dia juga mensarapi jantung, kemudian mensarapi paru-paru, dari paru-paru kemudian turun lagi lewat diafragma, mensarapi organ-organ di pencernaan. Jadi organ-organ pencernaan itu ada di hati, limpa, pankreas, lambung, kemudian turun ke usus kecil, usus besar, dan turun lagi sampai di ginjal, termasuk juga organ reproduksi. Jadi saraf ini memegang peranan penting sekali karena hampir semua organ tanda petik dikendalikan oleh dia. Jadi saraf vagus ini adalah saraf yang mampu tanda petik menghack otak kita, ya, meretas otak kita. Seperti apa contohnya? Yang gampang, kita mulai dulu di zaman purba ya. Kalau zaman purba kita biasa hidup berburu, mencari makan tuh dengan berburu. Nanti mungkin di sabana ya, di
rumput-rumput itu kita ketemu binatang buas gitu ya, singa. Kita punya dua mekanisme saraf otonom namanya, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi biar gampang, mungkin yang baru gabung, biar gampang memahami saraf simpatik dan parasimpatik itu. Saraf simpatik itu adalah seperti gas, yang parasimpatik itu rem. Nah gitu gampangnya. Sebenarnya tidak seperti itu sih pengandaiannya. Ya, jadi intinya di saat kita ketemu musuh, ketemu binatang buas, kita punya mekanisme pertahanan diri yang disebut sebagai fight and flight. Fight and flight itu artinya kalau kita nggak ngelawan, ya lari. Kalau nggak lawan, lari. Itu pilihannya. Ada sebenarnya pilihan ketiga yang disebut sebagai freeze, membeku. Artinya pura-pura mati. Nah, itu nanti banyak di VT-VT saya. Nanti silahkan lihat di profil, ya. Gesture di bawah profil itu, kemudian di bawahnya ada kumpulan video-video, nanti geser di sana ada meditasi, kemudian ada yoga macam-macam, cari NLT. Ya, di NLT itu kurang lebih ada sampai 50 video yang udah saya buat yang menjelaskan detail tentang ini, tentang NLT dan juga saraf vagus. Nah, saraf vagus ini kalau kita bisa meretas itu hidup jadi lebih mudah, hidup jadi lebih nyaman, dan hidup jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita bisa tahu jalan pintasnya kalau kita misalnya lagi cemas, jalan pintasnya kalau kita lagi depresi, jalan pintasnya kalau kita lagi marah, bagaimana mengatasinya dengan belajar meretas atau menghack saraf vagus. Dan ini tidak sulit, sekali lagi tidak sulit. Ada di videonya, ada VT-VT banyak, boleh lihat di sana. Oke, selamat datang. Ada yang baru gabung, terima kasih Mas Rasib Z ya. Kita bicara tentang meretas saraf vagus karena kenapa? Karena ini hampir sudah kita lakukan setiap saat mungkin, tapi kita tidak sadari bahwa itu sebenarnya meretas saraf vagus. Yang sederhana, yang punya anak yang mungkin balita atau ya di bawah 5 tahun lah, kita kan suka kalau misalkan anak tiba-tiba nangis atau tantrum, kita kan sering bilang, oh lihat ada cicak di atas gitu. Jadi secara refleks anak itu akan nengok ke atas. Nah, gerakan menengok ke atas tuh, yang leher menekuk ke atas itu adalah menstimulasi saraf vagus. Jadi gerakan leher yang nengok itu menstimulasi saraf vagus sehingga tiba-tiba sedihnya hilang, tiba-tiba nangisnya nggak jadi gitu. Nah, itu salah satu teknik untuk menghack saraf vagus. Sederhananya seperti itu, yang artinya yang sering kita lakukan. Atau yang Bapak atau teman-teman yang perokok, ya sekali lagi, kalau yang perokok, kalau mau mengamati sendiri, sebenarnya proses ini adalah bisa menghack saraf vagus. Karena apa? Saat kita menghisap rokok kan biasanya cepat ya tarikannya, narik napas hasilnya, ngisap rokoknya pas narik itu cepat, tapi pas mengeluarkannya lebih panjang. Artinya tarik napasnya itu cepat, dikeluarkan napasnya itu lebih lama. Nah, itu adalah salah satu teknik menghack saraf vagus atau meretas saraf vagus. Dengan menghembuskan napas lebih lama, misalkan tarik napasnya 2 detik, tapi kita bisa hembuskan 5, 8, atau mungkin sampai 10 detik lebih lama. Dengan itu akan mengaktifkan namanya saraf parasimpatik. Jadi saraf parasimpatik itu adalah saraf yang membuat kita rileks, yang membuat kita santai. Begitu kita hembuskan nafas,
otomatis saraf itu aktif, itu yang membuat kita rileks. Nah, kenapa orang kalau lagi tegang pingin merokok atau habis makan pingin merokok? Karena itu bisa mengaktifkan saraf vagus. Jadi kalau kita lagi mencerna makanan, memang idealnya kita yang aktif itu adalah saraf parasimpatik, saraf untuk relax and digest, artinya saraf untuk santai dan juga untuk mencerna. Kenapa? Kalau itu aktif, artinya pencernaan itu akan maksimal, karena dengan saraf parasimpatis itu aktif, hormon-hormon yang diperlukan, enzim-enzim yang dibutuhkan untuk mencerna, proses juga bagaimana metabolisme di tubuh itu, termasuk penyerapannya jadi maksimal. Nah itu artinya kalau kita makannya rileks, santai, menikmati makanan akan dicerna dengan maksimal, dengan optimal, dan juga memberikan nutrisi yang memang jadinya dibutuhkan. Beda kalau kita makan sambil nyupir, makan sambil nonton TV, makan sambil main game, atau mungkin makan sambil berpikir. Nah intinya di saat itu kan berpikir, bawa mobil, nonton film horor gitu misalkan, atau segala yang sifatnya aktif yang menggunakan saraf simpatis istilahnya. Kalau di gampangnya yang kita lagi nginjek gas gitu. Kalau menggunakan saraf itu tentu mencerna itu jadi lebih tidak maksimal, karena tubuh itu punya sistem yang unik. Kita tidak bisa multitasking istilahnya. Jadi kalau lagi menggunakan saraf simpatis, kalau lagi aktif, yang parasimpatiknya diam dia. Artinya kalau kita lagi fight flight istilahnya, kalau simpatis itu kan fight flight, melawan atau lari. Itu yang nutrisi atau perhatian atau konsentrasinya pasti diberikan ke otot, ke jantung, artinya persiapan untuk kita melawan atau menghindar gitu. Jadi pencernaan itu akan istirahat. Artinya kalau di saat tegang seperti itu kita makan, berarti makanan tidak dicerna dengan maksimal jadinya. Karena apa? Karena memang yang aktif itu adalah saraf simpatisnya. Jadi kalau kita makan dalam keadaan tegang, nanti pencernaan tidak maksimal, sehingga hasilnya mungkin perut kembung atau mual, pokoknya pencernaan nggak bagus, sehingga penyerapan nutrisi apapun juga tidak bagus. Dan selain itu dalam keadaan tegang kita biasanya tidak fokus dalam makan, sehingga kita sering makan jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita makan lagi santai. Jadi kalau kita lagi tegang kan pasti nggak mikir makannya, pokoknya nggak terasa satu toples snack itu habis, nggak terasa kita beli sekantong besar apa kentang atau apa cita atau dan sebagainya tiba-tiba sudah habis sambil misalkan nonton film atau lagi mengemudi dan sebagainya. Karena yang aktif itu adalah saraf simpatisnya. Jadi kalau kita tahu cara menghack saraf vagus ini yang besar ini, itu bisa tahu kapan kita menggunakan saraf yang parasimpatis dan kapan kita menggunakan saraf simpatis. Artinya gampang, kayak pindah gigi itu lebih gampang. Sekarang waktunya pakai gigi 1, terus kapan waktunya pakai gigi 3. Nah seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih, selamat bergabung. Sapa-sapa dulu. Kita lagi bahas tentang saraf vagus. Nah, gambarnya hitam putih biar bisa fokus melihat alur dari saraf vagus ini ya.
Oke, bicara tentang saraf bagus. Sebentar. Saraf bagus. Gambarnya hitam putih. Sebentar. Ya, lanjut ke fungsi saraf vagus. Itu fungsinya banyak sekali. Kalau tanya saraf vagus yang tadi pas, nah, sayang nih karena gambarnya hitam putih agak susah saya demo. Intinya
Cara yang gampang meretasnya adalah salah satunya, atau ngeceknya adalah dengan kita napas lewat hidung. Nah, hidung itu ada hidung kanan dan hidung kiri. Hidung kanan dan hidung kiri. Jadi pas Anda coba pakai jari hembuskan napas, Anda bisa rasakan mana yang dominan, yang kiri apa yang kanan. Nah, sekarang misalkan saya dominannya yang kanan, keluar napasnya itu yang kanan. Berarti kalau kanan ini hubungannya ke otak kiri. Nah, kalau otak kiri itu yang kecenderungannya berpikir, menganalisa, itu biasanya yang aktif lebih banyak adalah saraf simpatis. Artinya sekarang lagi aktif. Nah, sekarang kenapa otak kiri yang aktif? Karena sekarang kan misalkan lagi berpikir ngomongin apa, lagi berpikir menjelaskan apa, itu kan berarti kita harus menggunakan otak kiri kita, otak yang sebelah kiri. Nah, itu jadinya yang dominan. Nah, kalau kita relax itu misalnya, atau gampangnya gini, misalkan malam-malam itu susah tidur, Anda tes saja hidung, dekatkan jari, kemudian hembuskan nafas, itu rasakan kalau ternyata yang aktif itu hidung kanan, yang banyak hangatnya yang keluar gitu, itu berarti yang aktif otak kiri. Berarti yang aktif itu adalah simpatis. Jadi kalau kita lagi mengaktifkan otak kiri, yaitu saraf simpatisnya, kecenderungannya memang susah tidur, karena itu pikiran kita lagi menganalisa, lagi berpikir, lagi pokoknya banyak pikiran dalam ya, itu memang wajar kita susah tidur. Nah, kalau mau gampang tidur ya memang kita harus bisa ngalihkan biar yang aktif itu yang otak kanan. Jadi kalau otak kanan aktif, biasanya nanti pasnya yang kiri itu yang dominan, di hidung kiri, di lubang hidung kiri itu yang dominan. Nah, itu akan mengaktifkan otak yang otak kanan ya. Sekali lagi, di tubuh kita itu sila kebalik ini, sila. Artinya kalau otak kiri itu mensarapi bagian tubuh sebelah kanan, kalau yang otak sebelah kanan mensarapi bagian tubuh yang sebelah kiri, bersilangan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengubah, men-switch, menghack napas itu, caranya gampang. Jadi pakai 2 jari boleh. Sekali lagi, misalkan kita susah tidur nih, ternyata yang aktif itu otak kiri, otak yang berpikir kita, dengan merasakan hidung yang sebelah kanan, yang hidung yang sebelah kanan itu terasa hangat gitu, lebih hangat hembusan napas. Berarti yang aktif itu otak kiri. Nah, kita tarik napas seperti biasa, kemudian keluarkan napas lewat lubang hidung yang sebelah kiri. Jadi lubang hidung kanan ini kita pencet dan kita keluarkan lewat lubang hidung yang sebelah kiri, dan keluarkannya lebih lama dibandingkan saat menarik. Sekali lagi, perbandingan untuk bisa mengaktifkan saraf parasimpatis adalah saat mengeluarkan itu usahakan lebih lama dibandingkan dengan saat kita menarik nafas. Jadi misalnya perbandingannya kita 2 detik atau 3 detik, kita hanya 5 sampai 10 detik. Oke, terima kasih, selamat bergabung. Jadi seperti itu, keluarkannya, kemudian setelah kita tekan yang hidung kanan, kita keluarkan lewat hidung kiri. Nah, ini lakukan minimal 5 putaran. 5 putaran itu artinya kita tarik nafas lagi, keluarkan lagi, tarik nafas lagi, keluarkan lagi, minimal 5 putaran. Kalau lebih, jauh lebih bagus. Nanti secara anatomi, secara fisiologi itu tubuh akan men-switch, yang biasa kita pakai saraf simpatis akan di-switch atau diubah ke saraf parasimpatis. Seperti itu. Jadi yang pingin lebih lengkap ada di video-video saya. Sekali lagi cari nanti judulnya NLT. Di sana ada sekitar
50 video ya yang menjelaskan tentang bagaimana meretas saraf vagus ini, saraf yang terbesar yang ada di tubuh kita yang mensarapi hampir sebagian besar, mungkin 70% lah organ-organ kita disarapi oleh sistem saraf vagus ini. Jadi kalau kita paham ini, tentu memudahkan kita, istilahnya gampangnya kayak P3K lah, pertolongan pertama kita saat kita ada kecemasan, ada masalah, ada emosi yang tiba-tiba tidak terkendali, termasuk juga hubungannya ke masalah kesehatan, karena ini nanti erat sekali hubungannya. Jadi hubungan usus dengan otak itu salah satu sebagai istilahnya jalan dua arah, ada namanya eferen dan aferen yang menghubungkan ini, yaitu saraf vagus. Jadi kenapa teman-teman misalkan makanan ini, habis makan ini kok nyaman, nikmat, nah itu ternyata dari usus itu kan mengirimkan pesan ke otak, nah, seperti itu lewat saraf vagus ini. Jadinya begitu kita makan kok enak, nah, terus untuk jenis makanan ini kok bikin untuk artinya kita punya banyak suasana hati dari apa yang kita makan, dan itu menghubungnya, kalau hubungannya dengan dunia kesehatan itu ternyata ada dokter jantung yang sangat mendalami ini, nanti mungkin saya kasih itu bagus sekali menjelaskan bahwa saraf vagus ini selain menghubungkan, mengatur saraf otonom yang bisa men-switch dari saraf simpatik ke parasimpatik, ternyata juga mempengaruhi mikrobiom kita. Mikrobiom itu adalah flora usus bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Nah, sebagai pengetahuan dasar, kita misalkan ya yang saya tahu ya, sekitar anggaplah sel itu terdiri dari 10 triliun sel gitu. Ternyata bakteri kita jauh lebih banyak jumlahnya, sampai 100 triliun sel. Jumlahnya emang hampir lebih dari 10 kali lipat pokoknya dari jumlah sel. Artinya kita punya bakteri itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sel kita. Nah, kenapa itu ada di tubuh kita? Karena bakteri itu sudah jutaan tahun yang lalu, istilahnya sebelum kita ada itu bakteri sudah ada di dunia ini. Jadi dia penguasanya, tanda petik. Dan kita, tubuh ini memerlukan bakteri untuk tanda petik menjadi seorang manusia. Jadi ini adalah penelitiannya yang banyak diteliti. Jadi kalau tikus gitu ya, sering dipakai penelitian, itu betul-betul disteril, nggak ada bakterinya sama sekali. Ternyata banyak gangguan. Pertama dari gangguan fisiknya, kemudian juga dari mentalnya, dan juga umurnya jauh lebih pendek. Tapi begitu diisi bakteri lagi, kita tikus itu kembali istilahnya memang real jadi tikus. Bagaimana perilakunya, bagaimana fisiknya, gerakannya tikus memang seperti itu. Nah, itu pentingnya bakteri ternyata. Dan yang kedua, selain dari jumlahnya, kita punya gen di manusia itu sekitar 2000-an lah. Artinya variasi gen kita itu sedikit, itu malah lebih banyak daripada lalat. Lalat itu jauh lebih banyak. Kemudian juga dari cacing, itu lebih banyak varian gennya. Tapi uniknya, dengan kita jumlah varian gennya sedikit, tapi kita punya bakteri yang banyak di dalam tubuh, di mana bakteri itu punya variasi gen karena sekitar lebih dari 2000 bakteri yang di keanekaragaman bakteri itu ternyata bisa sampai membuat terjadinya sekitar 4 juta gen kombinasinya. Artinya bakteri itu bisa mempengaruhi kepribadian kita. Sekali lagi, bakteri itu bisa mempengaruhi kepribadian kita. Kenapa ada tipe suka marah, tipe tenang, tipe damai, terus ada tipe semangat dan sebagainya. Ternyata
bakteri itu mempengaruhi gen kita. Nah itu banyak penelitiannya, dan saya juga terkejut, ternyata ada ya pengaruh bakteri itu. Sampai di Netflix itu difilmkan, intinya film itu menjelaskan tentang transplantasi tinja. Nah, ini yang agak unik ya. Biasanya kan transplantasi organ, tapi yang ini ada nama transplantasi tinja. Artinya gini, orang-orang yang sehat atau punya kecerdasan dan sebagainya, setelah diteliti bakterinya beda dengan orang-orang yang sakit. Atau gampangnya, kalau Anda dicek, biasanya kalau ke rumah sakit kan cek lab itu kan paling ngambil darah, atau misalnya kalau TB kan ngambil dahak. Ini feses kita, tinja kita dicek, dari sana kita diketahui bahwa ini kecenderungan dari jumlah dan jenis bakterinya itu. Nah, kalau bakteri ini dominan dosis, sakitnya pasti ini. Kalau yang dominan ini sakitnya pasti ini. Ternyata bisa diketahui seperti itu. Dan lucunya begitu tinja orang sehat itu diambil, jadi kan jenis bakterinya jelas beda ya dengan orang yang sakit. Yang orang sehat itu bakterinya diambil, kemudian gampangnya dibikin kapsul lah, kemudian kita konsumsi itu, kita minum itu, sehingga bakteri yang sehat itu masuk ke tubuh kita, dengan sendirinya malah berubah penyakit kita, berubah, artinya jadi lebih sehat, kepribadian juga ikut berubah. Nah itu yang unik. Makanya kenapa ada istilah pengusaha itu kongko-kongko, artinya ngobrol-ngobrol dengan sesama pengusaha. Ternyata kita bertukar bakteri. Jadi saat kita ngobrol itu kan ada pertukaran bakteri. Nah, pertukaran bakteri ini juga bisa mengubah mindset kita, cara pandang kita terhadap bisnis yang dulu misalnya kita takut bisnis, tapi setelah ngobrol-ngobrol jadi lebih berani karena ada pertukaran bakteri. Nah itu yang unik. Makanya kenapa dibilang bahwa hidup kita cara bacanya adalah menemukan dengan 5 besar dengan siapa saja kita bergaul. Dari sana kita bisa tahu seperti itulah hidup kita. Artinya nggak jauh-jauh dengan lingkaran dari 5 orang. Ya kita sering aja ngobrol, sering aja bergaul. Ternyata 5 orang itu tanda petik yaitu pertukaran bakterinya itu seperti itu. Makanya kenapa kadang beberapa orang pindah ke suatu tempat, perilakunya juga ikut berubah karena jenis bakteri yang di sana itu beda dengan misalkan dari desa ke kota kan gitu, bakterinya kan beda. Nah itu yang unik, itu dijelaskan bagus sekali. Beliau seorang dokter spesialis jantung yang lucunya, artinya dia banyak mengobati atau menyembuhkan pasien jantung, tapi yang diperbaiki adalah flora ususnya. Artinya ususnya yang diperbaiki, dengan ususnya diperbaiki malah jantungnya sembuh gitu. Nah itu ada penjelasan ilmiahnya, nanti saya bantu jelaskan. Yang penting yang sederhana itu dulu, bagaimana kita meretas dulu secara bagus, yang tujuannya daripada kita misalkan kita kan sering cenderung cemas, banyak pikiran, overthinking dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu cara meretasnya biar bagaimana tidak cemas, bagaimana nggak overthinking, itu jadinya lebih nyaman. Dan lucunya sekali lagi, teknik meretas ini udah sering kita gunakan yang tidak kita sadari, dan ternyata itu adalah cara meretas yang udah biasa kita lakukan. Seperti saya jelaskan tadi, kalau anak nangis suruh lihat ke atas, ada cicak dan sebagainya, sehingga lehernya langsung bergerak ke atas. Jadi gerakan menekuk leher atas dan ke bawah itu merangsang secara bagus, sehingga moodnya bisa berubah. Yang awalnya nangis bisa jadi nggak nangis seperti itu. Atau yang paling gampang gerakan mata. Jadi kalau kita menoleh ke kanan,
artinya wajah tuh tetap tapi mata kita menoleh ke kanan, itu tahan 5 detik minimal, kalau bisa lebih. Kalau misalkan sampai kita berair matanya atau sampai menguap, itu jauh lebih bagus. Itu artinya udah klik berubah dari saraf simpatik ke parasimpatik, yang istilahnya yang biasa kita ngegas udah bisa langsung melepas, langsung rilis, langsung rem gitu. Jadi seperti itu. Jadi dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri itu juga mampu meretas saraf vagus. Dan yang pertama dari sudah napas, kemudian kedua gerakan leher, yang gerakan bola mata, mengeluarkan pita suara, itu bisa bernyanyi, tertawa, bersenandung, bergumam seperti artinya yang sering mengucapkan mantra atau bersikir itu kan menggetarkan leher. Nah itu efeknya malah mengaktifkan namanya saraf vagus. Itu yang kelima. Yang keenam, bisa berkumur. Jadi ambil air, kalau boleh garam sedikit, air garam, artinya berkumur lebih lama itu kan menggetarkan leher. Nah itu juga mengaktifkan saraf vagus. Kemudian gerakan salmon, jadi tangannya dipegang seperti ini, tarik pinggang, kemudian mata melihat ke atas, itu juga ini kan ketarik ya, otot-otot di leher nih ketarik, kemudian karena gerakan mata juga menarik. Nah itu saraf vagus kita diaktifkan. Boleh juga seperti ini, jadi lihat mata ke atas, itu saraf vagus juga aktif. Paling gampang dicoba. Jadi kalau lagi nggak nyaman, lagi perasaan mbak ini, dia retas pakai seperti ini. Kemudian yang ke-8, pas lambat ya, slow deep breathing. Slow deep breathing juga itu efektif sekali untuk meretas saraf vagus. Slow deep breathing, jadi napasnya sengaja dilambatkan, dipelankan. Efeknya saraf parasimpatis itu akan aktif, dan nanti yang denyut jantung itu juga melambat. Nadi juga yang biasanya cepat jadi pelan, hanya dengan mengatur napas. Jadi yang lucu, kalau saya kan kerja di rumah sakit ya, jadi yang sering disalah artikan, biar santai tarik napas panjang. Jadi sebenarnya kalau pas lagi narik napas itu sebenarnya nggak bikin rileks, tapi bikin tegang. Cobalah amati sendiri. Kalau kita lagi tegang, lagi nonton apa, atau lagi dipanggil bos, itu biasanya kan kita malah narik napas lebih banyak. Itu istilahnya hiperventilasi. Jadi yang narik napas lebih banyak itu bukan bikin rileks, tapi malah bikin tegang. Kalau biasanya narik napas itu kan bahu kita ikut terangkat, tegang, apalagi sampai ketahan gitu. Jadi nggak bisa bikin rileks. Yang bikin rileks itu adalah saat kita mengeluarkan napas, hembuskan napas. Jadi kalau kita membuang napas, biasanya bahu ikut turun. Itu kalau bisa hembuskannya jauh lebih lama dibandingkan menarik napas. Jadi frekuensinya kalau narik napas 2 detik atau 3 detik, hembuskannya misalnya 8 sampai 10 detik. Dikeluarkannya lebih panjang dan lebih lama. Yang lagi dikeluarkannya lebih panjang dan lebih lama. Aktifkan saraf parasimpatik kita sehingga
dari mode tegang bisa ke mode relax. Selamat malam yang baru bergabung. Ya, saya coba cari AI Herpes Pagus, ternyata gambarnya seperti ini. Itu Herpes Pagus. Ya, lanjut. Tadi ada ke-9 ya, cara untuk meretas secara bagus. Yang lainnya adalah dengan memperbaiki flora usus. Artinya di tubuh kita seperti dijelaskan bahwa ada 10 triliun bakteri yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sel kita. Jadi bakteri yang sangat banyak ini ternyata tidak hanya mempengaruhi fisik tapi juga mempengaruhi mental. Kenapa? Karena hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon serotonin, endorfin, oksitosin, melatonin, artinya hormon yang buat kita nyaman, apa itu 80% diproduksi di usus. Dan kita punya farmakologi terhebat di dunia. Artinya kita punya tukang obat yang terhebat di dunia, yaitu bakteri kita. Jadi bakteri kita mampu menghasilkan obat-obat atau zat kimia yang memang dibutuhkan tubuh untuk fisiologi kita, untuk metabolisme kita, dan untuk kesehatan kita. Tapi kalau kita salah memilih komunitas istilahnya, kalau gampangnya kita salah pergaulan, bakteri kita itu salah pergaulan, nah efeknya malah merusak
di, apa namanya, merusak tuan rumahnya gitu ya. Istilahnya kita nggak bersahabat dengan bakteri kita. Jadi bakteri itu, atau gampangnya kita makan itu jangan egois, artinya jangan cuma mikirin diri sendiri. Memang sih yang pakar-pakar diet menyarankan memang kalau bisa lebih banyak protein, kemudian kurangi karbo dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada yang sering dilupakan, yaitu serat. Jadi serat itu tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi dibutuhkan oleh bakteri kita. Tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi dibutuhkan oleh bakteri kita. Jadi serat itu istilahnya, karena di tubuh kita ada 100 triliun bakteri, kita juga perlu ngasih makan, tanda petik. Karena kita itu ada namanya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Jadi bakteri itu adalah seperti outsourcing kita, tenaga kontrak kita, tenaga yang fungsinya membantu kita untuk metabolisme. Jadi banyak sekali peran bakteri itu. Nah, selama ini kita malah hancurkan, kita malah musnahkan. Sebagai contoh, kalau kita kurang makan serat, bakteri itu akan kelaparan. Artinya dia nggak dapatkan makanan yang dibutuhkan. Nah, apa yang terjadi kalau bakteri itu kelaparan? Apa yang terjadi? Yaitu dia akan memakan kita, artinya memakan tubuh kita. Jadi bakteri kan banyak di usus. Dia akan gampangnya gini. Jadi bakteri itu kumpul sebuah lingkungan, istilahnya. Ada barier, ada pelindung berupa lendir, berupa mukus, mesin. Itu melindungi bakteri biar kumpul di sana, nggak kemana-mana. Tapi kalau bakteri itu kelaparan, dia akan memakan pelindung itu, akan memakan lendir itu, usus itu, sehingga usus jadi bocor. Itulah yang disebut sebagai leaky gut, usus yang bocor. Kenapa efeknya? Kalau usus bocor itu, bakteri akan mudah masuk ke tubuh kita. Jadi secara tidak langsung usus yang bocor itu membuat bakteri bisa masuk ke peredaran darah, jalan-jalan ya ke peredaran darah. Nah, tubuh akan mulai ada alarm. Nah, ini kok ada orang asing masuk ke sini, siapa ini? Alarmnya itu akan mengundang sel pembunuh atau T-cell, sel yang regulasi, untuk mulai mengaktifkan senjata. Jadi begitu ada bakteri masuk, senjatanya itu keluar. Tapi sekali lagi, kadang-kadang T-cell atau sel imun kita tuh terlalu berlebihan bereaksi. Artinya kayak kita yang datang itu lalat gitu ya. Jadi nggak perlu pakai basoka, pakai apa, pakai tepuk tangan aja atau dikeplok aja udah cukup gitu sebenarnya. Atau istilahnya gampangnya diketok pakai palu aja sebenarnya udah cukup. Tapi imun kita yang dikeluarin malah basoka, artinya diledakkan dia. Nah, efeknya kan kalau kita nyerang lalat pakai basoka kan nggak cuma lalatnya aja yang mati ya, sekitarnya itu juga ikut mati. Nah, itu dah reaksi yang berlebihan, yang dulu waktu zaman COVID itu kan jadi namanya badai sitokin. Jadi badai sitokin itu adalah karena reaksinya yang berlebihan dari sistem imun kita melihat ada sesuatu benda asing masuk. Jadi reaksi yang berlebihan itu akhirnya merusak tubuh, merusak organ. Istilahnya perangnya itu pakai senjata yang berat,
sehingga yang hancur tidak hanya musuh, tapi diri kita sendiri juga ikut hancur. Nah, makanya dengan flora usus itu yang dilindungi oleh mukus, oleh lendir, oleh milin itu lewat saraf vagus itu dia berkomunikasi, komunikasi antara kekebalan tubuh dengan bakteri. Jadi bakteri itu sering ngobrol, bro, apa kabar? Ini teman, santai bro, ini teman kita. Ya itu baru musuh kita. Itu artinya akan sering terjadi interaksi itu, sering ngobrol. Jadinya kalau nanti ketemu di jalan, ya jangan disenggol bacok dong, jangan diserang. Ini kan teman kita. Seperti itu. Itu yang menghubungkan itu adalah saraf vagus yang membuat komunikasi antara bakteri dengan kekebalan. Jadi kalau itu bagus, istilahnya kayak kita bertetangga itu toleransinya bagus, saling menjaga, itu komunitas atau lingkungan sekitar itu jadi aman. Persis, jadi dunia dalam di tubuh kita dengan dunia luar itu hampir sama. Jadi kalau kita sering konflik itu seperti politik apa sekarang ini lagi rame, mungkin di dunia dalam juga seperti itu, terjadi konflik dan sebagainya, sehingga banyak stres, akhirnya bikin sakit dan sebagainya. Jadi seperti tadi, kalau bakteri dia akan memakan ujungnya, barirnya. Jadi mukus atau lendir yang melindungi itu dimakan sehingga usus kita jadi bocor. Karena usus bocor, leaky gut, bakteri masuk ke dalam tubuh, jalan-jalan. Nah, istilahnya kalau dihubungkan dengan penyakit jantung, nah penjelasan dokter spesialis jantung dari ini. Bakteri itu karena jalan-jalan kemudian didekati oleh LDL untuk mencegah itu. Jadi LDL itu sehingga terjadi namanya LDL yang kecil dan padat. LDL yang kecil dan padat ini kemudian kalau itu berkumpul dengan yang lain menghasilkan namanya flek. Jadi flek itu nggak selalu melulu karena kolesterol, tapi lebih banyak hubungannya karena itu, karena ada bakteri yang jalan-jalan tadi. Jadi polisakarida bukan intinya itu yang membuat terjadinya LDL itu aktif untuk menahan itu bakteri biar nggak kemana-mana sehingga terjadi flek, dan itu efeknya penyumbatan di jantung. Salah satunya juga karena bakteri yang berkeliaran itu. Hanya cara bakteri yang dia tidak berkeliaran itu ya kita kasih makan dia. Artinya jangan sampai kelaparan. Jadi kalau sampai kelaparan, namanya kita lingkungan kelaparan ya pasti keluar untuk cari makan. Ya, kalau di desa sudah nggak ada sumber penghasilan ya kita ke kota untuk cari penghasilannya seperti itu. Jadi dengan memenuhi kebutuhannya yaitu serat yang dibutuhkan mikrobiom kita. Kemudian yang kedua selain serat adalah makanan fermentasi. Jadi makanan yang difermentasi. Kalau di sini kan ada tempe, ada kalau yang di luar kan Korea itu kan terkenal kimchi, kemudian kefir, istilahnya yogurt, apalagi ya makanan fermentasi. Kalau kita kan banyak nih, fermentasi, ada tape, kemudian ada asinan, artinya makanan yang fermentasi, ada cuka apel, ya, vinegar itu bagus sekali untuk membantu flora usus kita. Dan itu juga ada minyak zaitun, minyak kelapa, itu juga bagus untuk memperbaiki flora usus kita. Intinya itu, kalau flora ususnya bagus, dia akan mampu menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Istilahnya dia adalah farmakologi terhebat di dunia. Kita punya apotek yang udah canggih sekali dalam tubuh kita. Tapi
Tapi sayangnya karena kita nggak ngelola dengan bagus, yang dihasilkan bukannya obat tapi malah racun. Ya. Nah, racun itu yang meracuni kita sehingga menyebabkan terjadi penyakit kronis sekarang. Nah, sederhananya penyakit kronis itu awalnya selalu akan dimulai dari namanya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu bisa mulai yang terdekat ya di usus, karena apa yang kita makan itu mempengaruhi flora usus sehingga terjadi peradangan. Dan peradangan itu juga terjadi di mana-mana, nggak cuma di usus. Jadi di semua organ itu bisa terjadi peradangan, inflamasi. Nah, kalau istilahnya kalau saraf bagus, peradangan kan yang aktif itu saraf simpatik. Jadi kalau untuk itu kita perlu switch ke saraf parasimpatik untuk bisa rileks, tujuannya untuk mengurangi peradangan itu sendiri. Ya gampangnya kalau lagi meradang, kalau itu kan kelihatan kita lagi marah, lagi bete istilahnya. Yang kalau bacok lah, dulu sedikit sudah langsung nyala gitu. Seperti itulah peradangan. Nah, inflamasi itu yang kronis yang menyebabkan penyakit degeneratif saat ini. Jadi diabetes, stroke, Parkinson, termasuk sampai autis, ADHD itu juga punya dari inflamasi. Jadi penelitian contoh yang autis kan banyak dengan hanya mengubah dietnya, mengubah pola makan yang tidak merangsang peradangan, yang saya juga memperbaiki flora usus, perilaku yang anak autis itu juga ikut berubah jadi lebih baik. Itu salah satunya. Jadi banyak sekali pengaruh ubah pola makan terhadap flora usus yang mempengaruhi sekali lagi hubungannya dengan saraf vagus. Oke, itu aja dulu. Bentar. Terima kasih Mbak Jun, Cinta Cesti, ada Yuslim, ada Rosa, ada Maria. Terima kasih. Ada Indonesia, ada Rizky, ada Wendy, ini Diana, ada Hino Harjanto. Boleh kalau mau ngobrol-ngobrol, diskusi tentang saraf vagus, kita ngobrol. Jadi yang sekali lagi sistem saraf simpatis itu kan adalah yang tentang istirahat, rest and digest. Kemudian itu efeknya juga mampu melambat detak jantung kita sehingga kita jadi rileks, lebih santai, lebih menghadapi tantangan di dunia ini gitu ya. Jadi kenapa kita perlu menstimulasi saraf vagus, asam saraf vagus yaitu saraf kranial yang tersembunyi ini, karena ini merupakan bagian penting dari sistem saraf utama, sistem saraf parasimpatis yang saraf vagus ini memang saraf terpanjang tubuh kita, memasukkan informasi organ-organ kita, melaporkan ke otak gitu. Jantung, mengontrol pencernaan, musik paru, menelan, sampai juga kandung kemih kita kencing itu juga dikontrol oleh saraf vagus. Ini penting sekali. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita, saraf vagus ini. Jadi dia mengurangi stres yang sudah terbukti sekali, kecemasan, depresi, gejala PTSD ya. Mereka intinya
sehingga kalau kita stimulasi, kita jauh lebih gampang mengatasi gejala-gejala penyakit mental yang mengganggu itu. Jadi saat kita lagi feel bad, kita jadi gampang untuk jadi feel good ya, karena saraf vagus ini. Jadi saraf vagus itu yang mengartikan saraf parasimpatis yang disebut sebagai rest and digest. Kalau itu dirangsang, itu yang oleh para ahli itu disebut sebagai vagal tone, vagal. Jadi kalau vagal tone kita tinggi, itu ambang atau toleransi kita terhadap stres itu lebih lebih tinggi jadinya. Artinya lebih gampang kita rileks, lebih gampang sistem saraf kita tenang. Ini dibuktikan ya tahun 2010 ya, ada penelitian yang menemukan korelasi positif. Jadi ada penelitian yang menemukan sebuah korelasi positif antara ini ya, saraf vagus ini. Kita yang saraf vagus ini mengaktifkan nada vagal tone. Jadi kalau vagal tone-nya tinggi, kita harus cenderung ke emosi yang positif, dan juga secara kesehatan fisik juga bagus. Artinya kalau saraf vagus itu sering kita rangsang, kita jauh lebih cepat untuk merasa lebih baik, untuk feel good, bisa lebih mudah untuk mengatasi stres, depresi, kecemasan, PTSD. Jadi yang hubungannya dengan masalah mental ya, gangguan mental saat ini yang banyak ditemukan generasi milenial atau generasi Z itu adalah dengan merangsang saraf vagus. Dan uniknya ini juga ibu bisa menularkan menularkan vagal tone ini ya. Jadi kalau yang ibunya tenang, rileks, itu anaknya juga ikut bisa tenang, juga rileks. Jadi yang ibunya bisa mengatasi kecemasan, mengatasi depresi, anaknya juga mampu mengatasi. Jadi gampangnya saat paling mudah itu saat mengandung anak. Jadi kalau ibunya bisa mengatasi cemas, bisa mengatasi overthinking, bisa mengatasi ini dengan latihan saraf vagus yang saya banyak bikin di videonya itu, efeknya kemampuan ini atau kebiasaan baik ini diturunkan ke anak saat dalam kandungan. Itu artinya penting sekali mempersiapkan diri saat kehamilan dengan melatih kemampuan untuk menghack saraf vagus. Kalau kita vagal tone itu rendah, itu juga menular ke anak kita. Artinya anak akan jadi gampang cemas, gampang tantrum, gampang ngambul dan sebagainya. Itu karena saraf vagusnya tidak dilatih. Makanya kita perlu belajar untuk meretas saraf vagus ini, ilmunya ini, untuk memicu saraf vagus ini, karena fungsinya banyak sekali. Kita bisa lebih gampang, merasa lebih tenang, merasa lebih rileks. Dan tipsnya seperti tadi, jadi tadi baru sampai 8. Yang ke-9 boleh kita suka paparkan diri dengan yang dingin. Itu juga pagi itu pakai air dingin, nggak usah pakai air panas. Atau boleh celupkan wajah ke air dingin, atau mungkin ya air es gitu ya. Artinya di saat begitu masuk dingin, itu saraf vagus kita aktif. Terkena hawa dingin, saraf vagus kita aktif. Jadi kalau jalan-jalan pagi hari ya jangan pakai sandal gitu misalnya, agar terpapar oleh hawa dingin. Nah itu saraf vagus kita bisa aktif, itu bisa mampu menenangkan sistem saraf kita. Itu akan mengaktifkan namanya neuron di otak melalui jalurnya lewat saraf vagus itu. Kemudian jenis neuron itu yang mampu merangsang, yaitu dia gunakan asetilkolin untuk bisa mengirim pesannya ke otak. Jadi asetilkolin ini adalah pembawa pesan di dalam sistem saraf kita. Asetilkolin namanya ya, yang istilahnya itu mampu memerintahkan tubuh kita, misalkan untuk menurunkan detak jantung yang awalnya tegang, detak jantung bisa turun.
diperintahkan oleh otak. Dengan kita merangsang saraf vagus itu juga yang tadi itu mengurangi peradangan yang tadi saya jelaskan itu, kita terlalu overreact dengan peradangan itu ya sumber penyakit banyak ya. Jadi itu dengan cara yang gampang, meletakkan es, meletakkan lap yang dingin, atau boleh taruh ini ya di leher, paling efektif itu di leher. Pakai es ditempatkan atau pakai plastik dan sebagainya, tempelkan aja di leher, itu langsung merangsang atau meretas saraf vagus kita, karena suhu dingin itu akan mengagetkan istilah sistem tubuh kita itu seperti kaget gitu. Tapi kagetnya itu efektif untuk merangsang saraf vagus kita. Jadi paparan suhu dingin itu bisa menstimulasi saraf vagus dan bisa menenangkan diri kita secara internal. Jadi keren ya kalau kita tahu cara merangsang saraf vagus, karena itu cara mudah daripada minum obat penurun tensi, minum obat mengurangi detak jantung, ya, efeknya jangka panjang. Anda tahu ya efek kimia obat jangka panjang seperti apa. Hanya dengan cara sederhana seperti tadi, tasnya itu dengan air es, merangsangnya dengan mandi air dingin, mencelupkan wajah ke cuci muka lah gampangnya dengan air dingin, kemudian boleh pakai es yang dingin letakkan di leher, itu udah bisa merangsang saraf vagus dan tubuh akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan saraf parasimpatik kita, saraf yang bikin kita rileks, santai, sehingga detak jantung turun, nanti bisa lambat, napas santai. Artinya kalau kita rileks itu biasanya hubungannya dengan penyembuhan, karena untuk melakukan penyembuhan yang dibutuhkan adalah relaksasi. Jadi kalau kita tegang itu susah untuk penyembuhan, karena memang saraf kalau lagi tegang itu kan tujuannya untuk fight and flight, istilahnya untuk lari atau melawan. Memang fungsinya seperti itu. Jadi bukan untuk penyembuhan. Jadi kalau yang penyembuhan untuk healing dan recovery itu ya memang harus saraf parasimpatisnya yang diaktifkan. Lalu yang ke-10 ya, yang 10 kemudian coba kita juga boleh pijat ya, masasnya di leher. Jadi pijatnya jangan keras-keras ya, kalau dari leher lembut saja, boleh dipijat atau boleh ditepuk-tepuk ini, ditepuk-tepuk seperti ini. Kasih sentuhan yang ringan, jangan sentuhan jangan terlalu keras. Atau ini boleh pijat di otot trapesius sana, di bahu, pijat-pijat seperti ini. Berikan, kan kita suka ya kalau pijat di belakang, kos gini, seperti itu. Artinya itu udah saraf vagusnya terangsang hanya dengan pijat dengan leher. Jadi begitu dipijat udah langsung sendawa, itu ya saraf vagus udah. Jadi boleh di garis rambut ya, di lehernya ada garis rambut terakhir itu, di belakang telinga itu isi minyak, udah isi lotion. Tujuannya ya biar mulus ya, tangannya meluncur gitu ya. Boleh itu lembut, itu boleh turun seperti ini, naik turun ya, santai, relax, itu merasa saraf vagus. Kalau Anda lagi pacaran di belai-belai lehernya itu kan nyaman ya. Jadi seperti itu. Ini menghasilkan saraf vagus. Atau mungkin yang teknik 10 ada di belakang telinga. Nah, ini juga favorit saya. Jadi ada saraf juga di sini, pas di telinga itu ya dipijat-pijat seperti itu. Atau yang ahli akupuntur kan sering di belakang telinga ini juga ditusuk. Tapi kita bisa pakai pijitan ini, akupressor ya istilahnya. Atau boleh tarik-tarik seperti ini ya telinga. Jadi, ternyata ada juga penelitian anak yang suka ditarik-tarik telinganya di jewer, ternyata bisa meningkatkan kecerdasan.
ini tarik seperti ini. Jadi boleh ditarik, boleh digosok, naik turun. Nah itu langkah yang ke-11. Itu gampang kan, tidak ribet, tapi itu bisa mengaktifkan atau merangsang saraf vagus kita, menenangkannya, membuat kita rileks. Coba saja, tidak susah kok. Jadi ini keren ya, lagi tubuh ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa tahu cara retas, menghack itu gak bagus sekali ya. Tadi udah saya ada 11 ya, boleh seperti tadi, atau makan permen karet. Nah, minyak permen karet. Jadi karena emang saraf vagus itu dari wajah ke leher bertangannya, kalau kita ngunyah permen karet itu kan menggerakkan. Makanya kenapa biar santai ngomongnya apa. Dulu kan saya kuliah ya, perawatan ada Terwinti Pangkahila, bawaannya santai, materinya bagus ya, setiap dia ngobrol pasti kayak ngunyah permen karet. Nah, ternyata permen karet itu merangsang saraf vagus sehingga kita lebih rileks, konsentrasi lebih bagus dan sebagainya. Cobalah kalau kita permen karet itu kan pas ngopi itu kan lebih rileks dan sebagainya. Sambil nyanyi kan juga merangsang saraf vagus karena dia menggetarkan leher ya. Kalau kita suara bergetar itu kan merangsang saraf vagus. Sambil bersiul, sambil bersenandung, itu fungsinya saraf vagus. Jadi itu banyak sekali. Jadi yang suka nyanyi, suka senandung itu mengaktifkan saraf vagus sehingga membuat kita gampang rileks, gampang santai, dan itu efektif sekali. Jadi caranya gampang sekali meretas saraf vagus. Tadi sudah sampai ke nomor 12 ya. Jadi kalau ingin tahu apa saja itu ada sekitar 50 video saya, cari di tulisannya NLP gitu ya. NLP dan stimulation itu isinya. Ya tadi kemudian pas minum probiotik. Nah, probiotik itu seperti saya jelaskan tadi, jadi flora usus kita di dalam tubuh itu bisa masuk ke otak lewat saraf vagus. Jadi bakteri usus yang sehat, yang bagus itu bisa meningkatkan fungsi otak. Sekali lagi, ini bisa mengubah reseptor GABA. Reseptor GABA itu diubah oleh bakteri itu yang merupakan reseptor yang bertanggung jawab sebagian besar itu untuk menyampaikan pesan yang dikirim dan termasuk yang diterima oleh otak kita. Jadi pesan bolak-balik ini disampaikan oleh reseptor GABA yang itu mampu mengurangi hormon stres juga dari probiotik ini. Karena memang hormon kebahagiaan itu kan banyak diproduksi di usus. Jadi ahli mikrobiologi itu banyak menyarankan bahwa cara terbaik memasukkan probiotik ke makanan Anda adalah makan fermentasi seperti kimchi, asina, yogurt, kombucha gitu ya. Itu yang terbaik. Jangan dalam bentuk pil atau suplemen kering karena itu ternyata kurang efektif. Jadi kalau yang dikeringkan serbuk atau pil itu lebih sering malah membunuh bakterinya sendiri, jadi tidak efektif. Jadi itu perlu perhatiannya ya. Jadi yang lain tadi yang 13 probiotik, yang 14 coba tidur miring ke kanan. Nah, kalau tidur miring ke kanan itu mampu juga mengaktifkan saraf vagus. Kenapa? Karena saat kita berada di sisi kanan leher kita itu pada sisi tersebut ya, kalau kita miring ke sisi kanan itu bisa mengaktifkan saraf vagus yang intinya merangsang sistem saraf parasimpatis kita. Ya, miring ke kanan. Ya, gambar Buddha tidur kan juga miring ke kanan. Kemudian banyak suci juga tidur dengan miring ke kanan itu banyak kan. Cobalah dibaca-baca.
tidur telentang malah sebenarnya nggak bagus katanya untuk merangsang saraf vagus kita. Jadi kalau kita telentang itu nggak bagus, jadi makanya kalau bagus usahakan tidur yang aman itu miring ke kanan, letakkan bantal di antara, kemudian di antara kedua lutut itu taruh bantal, tujuannya atau mungkin kita pakai guling ya untuk memeluk agar gampang, agar lebih nyaman gitu lah istilahnya. Jadi lutut itu enggak bergesekan. Kemudian ada alat yang juga bagus untuk merangsang saraf vagus, jadi kayak stimulator ya, jadi ditempel, boleh ditekan sini, ditekan tulang selangkah atau kita lihat, jadi digetarkan nanti alatnya itu, jadi akan menghasilkan namanya gelombang listrik yang ringan, itu merangsang juga saraf vagus. Jadi alatnya ditempel sini ya, anak pacu jantung itu ya, sebutnya VNS namanya, kalau pengobatannya itu VNS. Jadi stimulasi saraf vagus nervous stimulation gitu ya, VNS. Jadi itu banyak diteliti yang pasien-pasien lakukan operasi dikasih itu perdarahan lebih sedikit, juga lebih bagus. Dan juga penelitian yang percobaan bunuh diri, yang depresi, yang udah pakai pengobatan macam-macam nggak berhasil, ternyata dengan digunakan alat itu yaitu VNS device itu ya, yang ditempel tuh, atau istilahnya ada sampai romantis di sana, itu bisa menghilangkan pikiran keinginan bunuh diri, yang depresi, dan itu juga merasa lebih baik setelah dirangsang seperti itu. Jadi ajaib ya, jadi keren sekali kalau kita tahu cara merangsang saraf vagus ini, dan itu kita bisa benar-benar mengubah hidup dia. Jadi lumayan, nggak perlu ke psikiater dan sebagainya, hanya dengan menghack saraf vagus. Jadi ini udah sampai ke 14, saya harap udah cukup ya cara menghacknya biar nggak terlalu kebanyakan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di live berikutnya.